Jadi percaya air bisa jadi bahan bakar? Percaya atau enggaknya kalau untuk saat ini belum bisa. Jadi nggak percaya jawabannya dong? Jadi proses listriknya, elektrolisanya itu lebih gede ternyata. Cuma angkanya nggak hafal waktu itu ya. Dengan cost yang lebih besar, energi yang dihasilkan sama kurang lebih gitu lah ya? Ya betul. Nah, Oke. Kita akan melihatnya dari sisi logika dulu, makanya itu dia. Ini masuk logis apa tidak? Itulah. Karena kita diberikan. Tapi kan logis atau tidak harus melalui pengujian, dan BRIN belum melakukan pengujian itu. Dari mana kemudian bisa mengatakan bahwa itu logis atau tidak? Belum ada Kan saya bilang. Halo saudara, kembali lagi di podcast Aiman Wicaksono musim ketiga bersama saya Aiman Wicaksono. Pada musim ketiga ini saya akan mewawancari beberapa tokoh dan mendalami kisah-kisah tokoh itu. Kali ini saya ingin menanyakan lebih dalam terkait salah satu episode Aiman, yakni tentang inovasi anak bangsa yang membuat air menjadi bahan bakar kendaraan. Episode ini membuat saya bertanya-tanya tentang inovasi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, saat ini saya sudah bersama perwakilan dari pihak BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan ini baru dibentuk pada tahun lalu, 2021, menggabungkan beberapa lembaga non-kementerian yang ada di Indonesia. Ada LIPI, ada LAPAN, BATAN, dan BPPT yang menjadi salah satu badan di dalam BRIN. Dan sebagai wadah lembaga keilmuan Indonesia, bagaimana BRIN menaungi inovasi anak-anak bangsa. Terlebih saat ini saya menemui pencipta air sebagai bahan bakar. Air yang bisa menjadi bahan bakar kendaraan. Ada juga inovasi singkong untuk memadamkan api, dan juga penemuan bajakah di Pulau Kalimantan. Saudara, saya ingin mencoba motor ini. Benarkah apa yang dikatakan oleh Pak Sutarmi dan Pak Arianto terkait dengan motor yang kemudian menggunakan bahan bakar air murni? Saya ingin mencoba membawanya sendiri, mengendarainya bersama dengan Pak Tami. Izin Pak Tami, boleh ya? Ya. Boleh Pak, izin Pak ya? Biar saya mencoba. Pak Tami di belakang saya? Ya. Oke. Saudara, saya tidak merasakan ada perbedaan dengan motor biasa. Luar biasa. Dan saya menggunakan motor ini menggunakan motor yang menggunakan bahan bakar air. Waduh. Langsung saja kita masuk ke dalam podcast kali ini bersama dengan peneliti Laboratorium Motor Bakar Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arifin Nur. Kang Arifin, sehat selalu? Sehat. Kita ternyata satu angkatan, satu usia, sama-sama seumuran. Gue bisa panggil lo bro dong? Boleh. Nggak, tapi kalau nggak berani kita sama peneliti, nanti kita teliti lagi. Jadi percaya air bisa jadi bahan bakar? Percaya atau enggaknya kalau untuk saat ini belum bisa. Jadi nggak percaya jawabannya dong? Untuk saat ini belum percaya. Belum percaya. Kalau belum berarti masih ada menyisakan ruang untuk percaya. Betul. Kenapa? Kalau gini, jadi pada prinsipnya air itu bisa jadi bahan bakar, tetapi dia tidak efisien, gitu loh. Karena? Untuk proses pembuatannya itu karena kan air itu kan mengandung dua unsur kan, dia kan antara hidrogen dan oksigen. Nah itu dia. Dia bisa dipisahkan karena hidrogen itu ya jelas dia itu adalah jenis bahan bakar, volatil matter dia itu hidrogen. Nah, oksigennya itu ya unsur yang bisa kita hirup lah. Kalau kita bisa memisahkan dua ini, itu bisa jadi bahan bakar. Betul. Jadi hidrogen kan bahan bakar, oksigennya juga bahan bakar. Dua-duanya dipisahin. Oksigen itu pereaksi. Pereaksi, betul. Pereaksi oksidatornya. Tapi kan hidrogen tetap perlu oksigen kan untuk dibakar. Ya betul. Nah kalau memisahkan itu bisa jadi bahan bakar. Betul. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Arianto, memisahkan hidrogen dan oksigen, dan kemudian motornya saya coba. Artinya dia bohong dong?
Hmm, dia tidak bohong. Dia nggak bohong. Dia nggak bohong. Dia benar. Tapi klaim-klaimnya itu yang tidak masuk akal. Sebentar, Itu kalau aja. dia nggak bohong, berarti apa yang dia ciptakan benar. Benar, bisa. Air bisa dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen bisa. Tapi kalau kita ngelihat ke sisi efisiensinya itu nggak masuk gitu loh. Karena untuk memisahkan suatu unsur yang apa ya, air, apalagi dia itu termasuk paling stabil di bumi, itu butuh energinya besar. Oke, gitu. tapi Itu kemudian yang dilakukan adalah alatnya kecil. Kang Nur, Kang Betul, Arifin pernah lihat ya. sama. Alatnya kecil ya, mungkin hanya ya 2 genggam tangan begini, segini ya. Dimasukin air sebanyak 1 air mineral gelas. 2 minggu nggak isi bensin. Itu klaim dari Babinsa yang kemudian saya wawancara. Babinsa di Cirebon, dari Korem Cirebon. Artinya kalau seandainya ada seperti itu, fakta baru, Indonesia luar biasa dong sudah menemukan itu. Tapi BRIN nggak bisa nemuin itu. Wah, kita udah bisa nemuin. Kita lebih dahulu bikin seperti itu. Oke. Gitu loh. Kita sudah bikin lebih dahulu bikin seperti itu. Ya. Kita sudah bahkan kerjasama dulu sama PLN. Bukan kerjasama, saya dipanggil sebagai tenaga ahli untuk menyatakan keberhasilan dari klaim tersebut dari salah satu pihak luar dari pihak. Luar negeri. Bukan luar negeri, dalam negeri juga yang membuat alat itu. Air bisa menjadi bahan bakar. Betul. Bukan Pak Arianto misal nih ya. Bukan. Oke, tahun berapa itu? Itu tahun 2012. Klaimnya ada. Klaimnya ada. Dan Mereka sudah buat. digunakan, sudah dicek, sudah dilihat. Tidak digunakan sekarang di PLN. Bukan tidak digunakan sejak itu karena PLN itu membutuhkan. Sebenarnya target PLN waktu itu meminta agar bisa menurunkan konsumsi bahan bakar solar sebesar 5%. Target mereka. Oke. 5% yang penting stabil 5% terus. Iya. Makanya ada suatu hasil penelitian dari salah satu universitas untuk itulah. Dia itu coba dong diuji di generator pembangkit PLN. Kalau memang bisa berhasil, dia akan pasang di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ternyata Nggak berhasil. pakai air itu. Pakai air. Tahun 2012. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ini yang waktu itu dikenal dengan Blue Energy. Bukan. Bayu Lelono. Bukan. Mohon maaf. Heru Lelono. Bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan. Ini yang lain lagi. Lain lagi. Dia sudah kemudian coba dan lain sebagainya nggak berhasil. Pada saat uji coba untuk ke PLN ya? Tidak efisien. Berhasil tapi tidak efisien. Oh bisa tapi tidak efisien. Gimana tidak efisien itu? Apa yang jadi lebih boros? Bukan jadi lebih boros karena gini. Jadi kalau suatu sumber energi kita guna untuk memisahkan energi tersebut yang kita ingin gunakan, dia itu menggunakan dari sumber PLN lagi ya, sumber luar gitu. Maksudnya kan ada energi lagi untuk memisahkan air itu kan. Betul. Apa itu waktu itu? Listrik. Listrik. Nah, Oke. listrik itu dari PLN gitu. Energi untuk elektrolisanya untuk dilakukan listrik. listrik. Untuk memisahkan hidrogen dan oksigen Iya, tadi. betul. Ternyata listriknya yang dipakai kegedean. Lebih besar dibandingkan output yang dihasilkan gitu loh. Jadi bisa digambarkan waktu itu. Berapa watt listrik yang dipakai, lalu berapa tahan si air ini bisa jadi bahan bakar? Gini, jadi kita hitungnya itu balance energinya. Jadi dia input energi untuk memisahkan si airnya itu berapa besar inputnya. Nanti energi yang dihasilkan itu untuk kan dia menggerakkan generator. Iya. Nah, generatornya itu konsumsi bahan bakarnya menjadi turun apa enggak? Waktu itu enggak langsung karena generator besar, kapasitasnya hampir 100 kWh mungkin ya. Karena di Kalimantan. 100.000 watt ya. Gitu. Dipakai seperti itu. Dia nggak efisien. Kita hitung balas energi nggak efisien. Iya, gimana energi yang nggak efisiennya gimana tuh? Nggak efisiennya adalah karena sumber energi yang tergantikan dari hidrogennya itu untuk menginput ke sini itu untuk input menggerakkan si gensetnya itu lebih kecil dibandingkan dari energi yang dipakai untuk memisahkan hidrogen dan oksigennya itu. Gitu. Jadi proses listriknya, elektrolisanya itu lebih gede ternyata. Cuma angkanya nggak hafal waktu itu ya. Saya apalnya keluarannya itu cuma 7 liter per menit. 7 liter per menit. Turbinnya itu. 7 liter per menit dalam bentuk gas hidrogen karena kita pakai alat ukur Alborg itu dia pakainya 7 liter per menit. Sementara listrik yang sudah digunakan berapa watt mungkin? Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Nggak hafal masih. Tapi datanya saya masih punya. Jadi 7 liter per menit itu bisa menggerakkan turbin berapa lama tuh? Dihitungnya itu adalah
jumlah kan gini. Jadi kalau di mesin diesel, ketika kita inputkan satu energi baru, dia bahan bakarnya kan bahan bakar utama satu, dia di diesel misalnya, si solar. Kita inputkan energi yang satunya lagi, otomatis si solar akan turun. Kalau sifat diesel, mesin diesel, dulu dipasang di mesin diesel. Karena tergantikan oleh bahan bakar yang ini. Hasil outputnya dia akan sama. Tapi pada kenyataannya ketika dia inputkan ini, si solar ini tidak mengalami penurunan. Nah, artinya dia tidak tergantikan. Sementara energi untuk yang menghasilkan 7 liter per menitnya itu dihitung di depan udah dihitung gitu loh. Oh, sekian. Jadi dengan cost yang lebih besar, energi yang dihasilkan sama kurang lebih gitu lah ya. Ya, betul. Nah. Ya, itulah kemudian gagal, dianggap gagal. Gagal. Meskipun itu bisa jadi jangan-jangan modelnya salah. Atau jangan-jangan modelnya berbeda dengan yang si Pak Arianto misalnya ini buat, betul kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau saya lihat cara kerjanya? Bukan. Cara kerjanya mirip, tapi kayaknya teknologinya lebih canggihan yang dulu. Bahkan lebih canggih dulu. Lebih canggih Cuma dulu. kecil banget nih. Nah, karena dia itu besar dan dia itu benar-benar niat sampai membuat material katoda dan anodanya itu berbagai macam bentuk karena dia untuk mencari karakteristik yang paling efisien gitu. Jadi dia katodanya itu ada yang diembos, ada yang bahannya aluminium, ada yang titanium. Jadi modalnya mereka itu jauh lebih besar dibandingkan yang Pak Arianto. Makanya saya bilang kayaknya nggak mungkin seperti itu. Kasat mata lebih keren dia lah gitu lebih ya. Keren dia. Lebih keren dia. Tapi kerjanya nggak ada yang tahu. Meskipun hasilnya yang dia itu gagal, yang Pak Arianto diklaim berhasil. Tapi nggak ada yang tahu. Karena kan nggak mungkin juga Kore misalnya, Kodam Siliwangi misalnya, lalu kemudian mengatakan hal yang tidak benar. Kan tidak mungkin bahwa tidak ada anggaran bensin untuk motor yang diisi oleh bahan bakar air. Iya, jelas itu sebuah fakta. Dan saya wawancari sendiri pada waktu itu adalah Danremnya. Selama menggunakan bahan bakar air nggak pernah tuh sekalipun beli bensin. Jadi selama ini ketika katakan itu pasti bensin yang bocor, yang netes, nggak pernah beli bensin kok. Jadi penjelasan gimana kalau menurut Kang Arifin? Mungkin bisa dia nggak pakai bensin, nggak ada bensinnya, tapi dia pakai sumber dari aki. Kita kan kalau untuk aki itu kan kita inputkan energi dulu, dia tersimpan dalam sel-sel kimia kan. Betul. Nanti kita ambil dari situ, itu bisa jalan karena di aki itu energinya kalau kita hitung misalnya sepeda motor yang standar normal. Tapi berapa lama kalau dari aki? Kalau dari aki doang nggak pakai bahan bakar? Kalau sampai 2 minggu nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak kan? mungkin, betul. Apalagi katakanlah misalnya dalam satu hari jalan dari Cirebon ke Semarang bolak-balik, kan nggak mungkin juga. 2 minggu juga nggak mungkin, bahkan ini lebih dari 2 minggu penggunaannya. Tapi 2 minggu tadi adalah satuan segelas air mineral yang dituangkan bisa untuk 2 minggu. Pakainya udah hitungan bulan. Hal yang janggal menurut saya sih kalau katakan bahwa ini sebuah hal yang bohong, karena memang faktanya demikian. Meskipun sampai saat ini nggak tahu juga jawabannya apa. Begitu ya, Kang Nur? Kang Arifin? Kalau saya tetap itu dari mana jadi bisanya? Pasti ada sumber energi lainnya karena kecenderungan. Kan cuma bahan bakar bensin. Bensinnya ada, diakui ada, tapi nggak pernah berkurang. Dalam arti nggak pernah diisi. Aki dia pakai untuk elektrolisa tadi. Kalau memang benar-benar dia meyakinkan, sebaiknya ya tankinya dilepas aja. Kayak banyak anak STM yang membuat alat seperti itu di mana-mana kan dia membuktikan tangki sepeda motornya dilepas, dia cuma rangka aja, dia jalan kemana-mana. Tapi ketika akinya habis, ya selesai itu elektrolisisnya selesai, ya bahan bakarnya berhenti, motornya berhenti gitu. Kalau aki kan paling cuma ya mungkin 10 kalau untuk motor ya, mungkin nggak nyampe 100 kilo kan? Oh nggak bakal nyampe. Ya kalau 2 minggu keliling-keliling mungkin 50 kilo lebih sampai. Dan kalau pakai aki nggak mungkin, paling 5 kiloan mungkin ya? Mungkin kurang, kalau aki sepeda motor kurang. Bahkan kurang. Ini kan 2 minggu dan nggak mungkin juga. Gitu. Jadi ini misterius dong nih. Misterius. Orang BRIN mengatakan ini misterius loh. Apalagi saya nggak paham. Tapi yang jelas saya menyaksikan langsung, saya menggunakannya, saya mewawancarainya. Babin saya menggunakan motor dinas. Kemudian juga Pak Danrem juga yang mengatakan bahwa nggak ada anggaran untuk bensin, ya untuk bahan bakar motor tersebut hanya disuplai oleh air. Memang misterius ya, tapi ya itulah fakta yang saya temukan. Ini kan udah hitungan bulan ya. BRIN sempat nggak ajak bicara untuk kemudian coba yuk kita ketemu, kita tukar ide, kita tukar alat untuk kemudian saling mengembangkan. Jangan-jangan ini temuan luar biasa. Saya pikir enggak ya.
Jadi kayaknya karena memang ya kalau kami prinsipnya kalau untuk kita sudah membuka diri, kalau silakan, kalau butuh sesuatu konsultasi atau butuh pengujian silahkan datang ke BRIN, ke siapapun bisa kontak dulu. Kebetulan kita ya akan kami carikan yang paling sesuai lah untuk melakukan pengujian. Oh ini ahlinya di sini, coba hubungi ke sini. Biasanya seperti itu. Nggak coba untuk jemput bola misalnya? Kemarin udah ada tim dari salah satu humas BRIN dari yang kawasan Bandung namanya, disebut nama boleh? Boleh dong. Boleh. Oh iya. Terbuka. Transparan aku. Pak Arif Rahman. Oke. Pak Arif Rahman dia nanya ke sana. Kemarin sempat mau dibiayai untuk perjalanan ke sana, tapi setelah pertimbangan banyak dan segala macam, kita juga kan berbicara dengan yang lain, dengan ahli-ahli yang di universitas maksudnya? Bukan universitas, di lingkungan BRIN lah. Oke, ini kira-kira potensial apa enggak atau segala macam apa enggak gitu loh. Akhirnya ya kita memberikan masukan. Jadi akhirnya Pak Arif Rahmannya kayaknya enggak dulu seperti Kenapa? itu. Bukan ini, maksudnya gini loh. Jangan sampai kayak dulu, zaman dulu Blue Energy, kasus Blue Energy tahu kan? Iya tahu, Nah, Pak Blue Herul Lono ada juga kemudian penemunya, saya lupa namanya. Lalu kemudian dipenjara karena ada kasus-kasus penipuan yang disampaikan. Tapi itu kan nggak ada produknya. Saya juga mengikuti juga pada waktu itu. Iya. Itu nggak ada produknya yang bisa ditunjukkan. Kalau ini saya datang langsung, saya gunakan, dan institusi negara loh, TNI dalam hal ini yang kemudian juga melakukan apresiasi, dan nggak hanya itu, ada beberapa lain ya, karena memang mereka mengakui, misalnya Pak Danre mengakui bahwa setiap ada inovasi anak bangsa, dia akan terima. Lalu kemudian dia gunakan. Nah, itu bagian dari pengabdian TNI terhadap mereka, para penemu ini. Nggak ada pretensi apapun, nggak ada tujuan apapun selain kemudian memuliakan penemuan mereka. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Tapi it's okay, bahwa kasus yang dulu yang disampaikan oleh temannya Pak Herul Lono itu dengan sekarang perbedaannya adalah dulu tidak pernah ada produknya. Sekarang jelas ada produknya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Ya, ini kadang-kadang pemirsa suka bingung nih, publik suka bingung, pendengar suka bingung. Apa bedanya? Dulu juga pernah, dulu nggak pernah ada produknya. Saya menyaksikan sendiri. Sekarang ada produknya dan saya menyaksikan juga sendiri. Nah, itulah perbedaannya. Nah itu dia, kita kalau dari sisi peneliti itu kita biasanya harus berdiskusi dulu dengan yang banyak lah, akademisi dan itu. Kira-kira secara teoritis masuk apa enggak gitu, masuk logika apa enggak gitu dulu. Jadi kalau dia masih mepet-mepet, biasanya kita jemput bola. Saya juga sering kok mendapatkan dulu di Sulawesi, di daerah Mamosolatu namanya. Iya. Mereka membuat energi unity ya, istilahnya kalau sekarang itu energi unity, yang bisa sistem yang selalu siklus yang selalu berputar terus. Oh, nah, compact gitu ya? Ya, compact, dia siklusnya berputar terus. Free energi lah istilahnya gitu. Iya. Seperti itu. Jadi ya terus kita bahas di sini. Terus kita undang ke LIPI, waktu itu masih LIPI, tahun 2000 berapa ya? 9 mungkin. 2009 2010. Nah, saya undang. Silahkan datang ke sini Pak, nanti kita presentasikan, mudah-mudahan karena dia mau mengembangkan, mudah-mudahan Bapak bisa dapat pembiayaan untuk mengembangkan risetnya seperti itu. Begitu. Tapi kalau seandainya nyerempetnya agak jauh nih, nggak nyerempet, nggak usah didatengin. Enggak. Kalau dia terlalu jauh dan nggak masuk logika sama sekali, kita nggak mau, karena jangan sampai kita ikut kecebur di dalam situ. Oke. Karena terus terang aja kasus Nikuba itu kemarin sampai di ITB pun akhirnya jadi harus ada pertemuan teknik untuk membahas benarkah. Setelah viral dari program Aiman itu? Iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya ada rapat. Semacam ada webinar, diskusi. Jadi karena kemarin viral di program Aiman, lalu kemudian BRIN ada juga di ITB ya, ada juga kemudian alumni ITB. Iya, betul. Itu langsung mengadakan diskusi lah kurang lebih gitu. Iya. Untuk membahas masalah itu, air benarkah bisa menjadi bahan bakar? Itu kan berarti Mas Aiman yang membuat masalah itu teh. Ya nggak? Wartawan itu hanya mengangkat fenomena berdasarkan fakta dan secara imbang. Jadi kami tidak mengatakan bahwa itu adalah benar atau tidak. Karena skeptisme harus kemudian disampaikan. Bahkan dari judulnya pun ada tanda tanya. Tapi pertanyaannya, ketika itu benar, maka BRIN yang akan salah. Iya. Enggak, gini. Iya betul. Pasti kita akan salah.
Tapi kita akan melihatnya dari sisi logika dulu, makanya itu dia. Ini masuk logis apa tidak? Itulah. Karena kita diberikan. Tapi kan logis atau tidak harus melalui pengujian, dan BRIN belum melakukan pengujian itu. Dari mana kemudian bisa mengatakan bahwa itu logis atau tidak? Belum ada Kan saya bilang, penelitiannya. saya pernah melakukan itu Dengan alat yang berbeda. dengan alat yang berbeda. Dengan alat yang Pak Arianto misal belum pernah. Belum, betul. Artinya belum pernah dilakukan penelitian. Jadi tidak bisa dikatakan logis atau enggak dong, Bung Nur. Kalau Menarik sistemnya elektrolisis itu nggak bakal beda jauh. Itu asumsi pada alat yang berbeda. Pada alat yang Pak Arianto misal tidak pernah ada penelitiannya. Ya betul. Iya. Tapi Artinya gini, nggak fair kalau kita katakan kemudian ini nggak logis, ini salah dan lain sebagainya. Belum dicoba kok. ya betul. Iya. Kalau untuk belum dicoba, kami belum mencobanya. Iya. Nah itulah kemudian yang menjadi concern, menjadi kepedulian sini. Tapi saya ingin tanya dari semua itu, sudah adakah di belahan dunia ini yang menemui air bisa menjadi bahan bakar dan menggunakannya? Udah lama, bukan bahan bakar ya. Jadi kalau dulu itu sebenarnya kayak yang proses elektrolisis itu tuh untuk torch ngelas, Ngelas? untuk sistem pengelasan. Ya. Biasanya untuk welding memang sebelum ada Listrik? gas asetilin, Oh, oke, gas iya. asetilin temukan itu zaman dulu itu bikinnya pakai itu Oke, dari air, dari air di proses elektrolisis untuk menghasilkan buat ngelas-ngelas. hidrogen tadi. Ha-ha. Itu disebut las hidrogen tadi. Iya. Yang orang suka bawa pakai tabung-tabung itu ya? Ya betul. Oh, Itu sudah biasa zaman dulu udah sering. Emang biasanya penggunaannya untuk itu. Oke. Terus yang kedua, kalau untuk dipakai ke sepeda motor, Iya. tahun 2017 kami sudah membuat penelitian, melakukan penelitian bekerja sama dengan namanya Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI di Dr. Dwi Susilaningsih. Mereka membuat gas hidrogen dari alga yang di laut lah, pokoknya alga hasil dari gas hidrogen. Mereka ingin bagaimana caranya gas hidrogen saya ini bisa dipergunakan di kendaraan. Karena bagaimanapun kalau dia dipergunakan di kendaraan, masyarakat akan melihat lah gitu. Istilahnya kan sebenarnya kan harus yang terlihat hasilnya kan gitu loh. Kita buat waktu itu. Jadi nggak bisa serta-merta gas hidrogen itu Anda langsung pasang ke sepeda motor, terus sepeda motor langsung bergerak secara normal. Dulu dipasang di sepeda motor Beat tahun 2017. Ya. Dipamerkan juga di waktu itu ulang tahun Harteknas LIPI lah kalau nggak salah. 2017. Itu perlakuannya banyak. Kita harus menggeser timing pengapian, harus merubah waktu injeksi, panjangnya durasi injeksi dari sepeda motor itu. Karena kecepatan bakar dari hidrogen itu berbeda jauh 10 kali lipat dibandingkan kecepatan bakar dari bahan bakar. Bensin oktan aja beda, bisa beda tuh ya. Betul. Gelitik dan lain sebagainya. Nah, betul. Nah, itu apalagi hidrogen ya. Apalagi hidrogen karena dia sangat cepat 10 kali lipat. Kalau dia cuma dipasang aja otomatis itu nggak bakalan hidup secara normal. Karena ketika piston menuju titik mati atas, dia sudah kecepatan bakar terlalu cepat, dia akan terdorong ke bawah, akhirnya knocking kan seperti itu. Betul. Nah, gitu. Seperti oktan yang lebih rendah, oktan lebih rendah itu memunculkan pembakaran lebih cepat. Betul. Ya, kan? Nah, gitu. Jadi kalau pembakaran lebih cepat, dia udah meledak duluan, knocking atau ngelitik kalau. Yang ngelitik orang awamnya bilangnya ngelitik. Iya. Terus yang kedua, durasi karena dia sifat bahan bakarnya gas. Ya. Dibandingkan cair itu memiliki densitas energi yang lebih padat. Ya. Kandungan energinya kepadatan yang lebih padat. Iya betul. Ya. Nah itu dia densitasnya. Maka durasi injeksinya pun itu harus lebih panjang. Nggak bisa seperti sepeda motor pada umumnya. Makanya ketika suatu bahan bakar gas dipasangkan ke sepeda motor konvensional umumnya, itu harus banyak modifikasi. Makanya saya pertama klaim Pak Arianto itu agak sulit diterima oleh nalar saya, karena saya pernah melakukan itu juga. Karena ilmu ilmu-turunannya nggak masuk akal tuh. Iya gitu loh. Jadi kalau gas hidrogen tuh oktannya berapa? Bisa disamakan dengan oktan berapa? Sekitar 120-an. 120 nggak tinggi dong, berarti nggak rendah dong. Artinya. Oh iya tinggi dia sangat tinggi. Oke, ya kalau tinggi. Sekarang mungkin oktan 100 saja kan ada Pertamina punya Pertamina Turbo. Racing ya? Iya Racing apa ya? Pertamina Racing. Kalau Turbo kan 98. 98 betul. Hidrogen oktannya 120. Iya hampir tinggi. Bagus banget untuk kalau buat mobil sport. Karena dia cenderung gini, bagus, cuman bukan sekedar oktan aja. Jadi untuk sebuah mesin itu bukannya sekedar ini oktan tinggi dipasang di mesin yang cuma tergantung kompresi. Iya, itu menyesuaikan lah dengan kompresinya. Kalau kompresinya tinggi, boleh oktannya tinggi.
efisiensinya akan jadi tinggi. Tapi Iya. kalau ya dipasang di yang rendah ya percuma, nggak ada fungsinya juga gitu loh. Betul, Kan betul. gitu. Tapi 120 untuk mobil-mobil yang kemudian disiapkan untuk itu ya pasti ada kan, mereka menggunakan mobil-mobil balap dan lain sebagainya. Oh iya betul. Iya. Dan ketika itu kemudian menggunakan hidrogen atau air tadi ya bisa jadi. Tapi menurut dari Brain, untuk menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar, biayanya terlalu besar. Betul. Nggak seimbang dengan tenaga yang dihasilkan atau hasil yang kemudian bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Itu permasalahannya. Orang Indonesia itu terlalu banyak kemakan teori konspirasi. Tapi di luar semua ini, sudah ada nggak sih yang menggunakan bahan bakar sebagai pengganti bensin, ya bahan bakar fosil, melalui air ini? Belum. Belum pernah ada, Belum ada. di belahan dunia manapun. Keinginan untuk menciptakan sesuatu, membuat sesuatu dari imajinasi, itu yang pendidikan Indonesia nggak punya. Indonesia nggak bisa bikin jarum? Nggak bisa. Indonesia nggak bisa bikin jarum? Nggak bisa. Masa? Nggak bisa. Ini peneliti Impor Brain kita. loh yang ngomong nih. Hah? Impor kita.